Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai umat beragama, rasanya tak ada yang lebih baik kita ucapkan dalam kesempatan ini selain puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana telah memberikan kita nikmat, yaitu berupa nikmat Islam, nikmat iman, serta yang paling penting di kala sekarang ini, di kala pandemi COVID, yaitu berupa nikmat kesehatan. Sehingga saya dan juga teman-teman semua masih bisa mengikuti, ya, masih bisa menyelesaikan kegiatan pembelajaran secara bersama, meskipun lewat jaringan, yaitu secara daring dalam jaringan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai pembelajaran fikih, yakni tentang materi pembagian hukum syarak, ya. Ada hukum taklifi dan juga hukum wad'i, dan juga dasar-dasar istinbat 4 madzhab, Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali. Baik, terima kasih. Kita lanjut pada materi, yaitu tentang pembagian hukum syarak. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum taklifi. Nah, hukum ini yaitu tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik itu tuntunan untuk melakukan sesuatu, ya, dan juga untuk meninggalkan sesuatu, ya, serta memberikan pilihan. Kemudian hukum wad'i. Hukum wad'i ialah hukum, ya, atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sebab, syarat dan mani atau penghalang dalam kecakapan untuk melakukan hukum taklifi tadi. Oke, lanjut untuk macam-macam pembagian hukum taklifi. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, kita berbicara mengenai wajib atau ijab, ya. Wajib adalah tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tegas dan kuat untuk dikerjakan, ya. Contohnya misalkan, ya, sholat fardu, ya, kemudian puasa Ramadan, ya, dan lain sebagainya. Lalu sunnah, ya, sunnah atau mandhab, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasul memberikan tuntunan, akan tetapi tidak tegas, ya, berbeda dengan wajib tadi, ya. Kalau tegas, kalau sunnah ini hanya sekedar anjuran, ya,
untuk siapa yang ingin ya, siapa yang berkenan untuk mengerjakan saja. Contohnya misalkan sholat sunnah, sholat duha ya, kemudian sholat sunnah qobliyah ba'diyah, nah seperti itu. Kemudian haram atau tahrim. Haram ya, atau tahrim ini merupakan tuntunan Allah Subhanahu wa taala secara tegas dan kuat untuk tidak dikerjakan ya. Dengan kata lain, haram harus ditinggalkan. Contohnya seperti zina, kemudian minum minuman keras ya, khamar ya, dan lain sebagainya. Lalu ada makruh atau karohah. Nah, dalam hal ini berarti larangan yang tidak tegas ya, dan tidak kuat untuk meninggalkannya. Nah, karena memang tidak ada konsekuensi yang khusus ya. Misalkan haram tadi, kalau kita melakukannya ya, melanggarnya akan mendapatkan dosa. Nah, berbeda dengan makruh ini tidak mendapatkan hal tersebut. Nah, itu yang disebut dengan makruh. Contohnya misalkan cerai ya, atau talak. Nah, hal tersebut memang perbuatan yang halal ya, akan tetapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ada mubah. Mubah ini yang diperbolehkan untuk memilih ya, atau memberi pilihan ya. Ada sebuah pernyataan dari Allah ataupun Rasul ya, hal ini bisa berupa larangan ya, atau perintah, dan juga pernyataan ya, tapi tidak didegaskan dalam meninggalkan dan juga melakukannya ya. Seperti halnya makan, minum ya, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita membahas terkait dengan hukum wad'i. Seperti yang sudah kita pahami di awal tadi ya, hukum wad'i berarti mengatur tentang ketentuan-ketentuan tentang sebuah sebab, syarat, mani' atau menghalang ya, dalam melakukan hukum taklifi. Yang pertama kita berbicara terkait dengan sebab. Nah, sebab diartikan sebagai sesuatu yang membuat sesuatu perbuatan tersebut ada. Misalkan masuknya waktu sholat, kita diwajibkan untuk sholat. Kemudian datangnya bulan Ramadan ya, kita diwajibkan untuk puasa Ramadan. Kemudian syarat merupakan sesuatu yang menjadikan syarat timbulnya suatu ibadah ya, atau yang menjadikan syarat dan rukun suatu ibadah. Misalkan wudhu ya, wudhu merupakan syarat sholat ya. Kemudian suci dari hadas kecil dan besar ya. Kemudian yang ketiga yaitu mani atau penghalang. Nah, mani ini berarti sesuatu yang menjadikan perbuatan menjadi dilarang ya, yang sebelumnya bahkan diwajibkan, akan tetapi ada hal yang membuatnya untuk diharamkan. Misalkan seorang perempuan ya mengalami datangnya haid. Nah, hal tersebut merupakan sebelumnya yang menjadi kewajibannya untuk sholat, setelah datang haid dia bahkan diharamkan atau dilarang untuk sholat. Kemudian tidak ada hubungan atau tidak ada keterkaitan suami dan istri ya, atau belum menikah ya, menjadikan penghalang ya, atau diharamkan untuk melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang keempat yaitu sah dan batal. Nah, sah, jadi ketika ibadah sudah pada waktunya, nah ini sebab tadi ya, kemudian rukun ya, dan juga syarat sudah kita terpenuhi ya. Nah, kemudian larangan-larangan juga kita hindari. Nah, inilah yang disebut sebagai sah. Nah, kemudian batal. Nah, batal ialah suatu ketika syarat ya, dan juga rukun-rukun juga kita tinggalkan ya, otomatis ibadah kita akan rusak. Nah, hal tersebut yang disebut sebagai batal, seperti itu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang dasar-dasar istinbat hukumnya.
Istimbat ya secara harfiah adalah mencari tahu, menggali ya, tentang suatu informasi untuk menentukan suatu hukum. Untuk yang pertama, dasar istimbat menurut Imam Hanafi, yang pertama yaitu Al-Quran ya, sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian sunnah ya juga sudah. Nah, yang ketiga yaitu pendapat para sahabat. Nah, Imam Hanafi dianggap sangat perlu dijadikan sebagai dasar hukumnya, karena menurut beliau sahabat merupakan penerus ajaran setelah generasinya. Kemudian yang keempat ialah kias. Ya, kias ini menjelaskan sedikit ya, yaitu tentang menghukumi sesuatu dengan menganalogikan dengan hukum yang setara ya, atau mirip ya, yang terdapat dalam nas ya. Nah, ini dicari tahu ya, apa masih ada keterkaitannya antara hukum yang baru ini. Nah, tersebut merupakan dijadikan sebagai dasarnya istimbat oleh Imam Hanafi. Kemudian istisan. Nah, istisan secara harfiah ialah menganggap baik ya, atau mencari yang baik. Nah, sedangkan kalau dalam usul fikih ialah meninggalkan satu hukum ya, dan pindah ke hukum yang lain ya, tentunya berdasarkan sumber dalil tertentu ya, dengan pertimbangan kemaslahatan umat. Kemudian ada uruf. Nah, uruf ini adalah kebiasaan ya, atau adat. Jadi ketika di as-sunnah Al-Quran itu belum juga ada, kemudian as-sunnah juga tidak ada ya, fatwa sahabat ya, atau pendapat para sahabat juga belum terselesaikan ya, qiyas juga. Nah, ada kebiasaan yang memang dianggap baik ya, yang menimbulkan dampak positif. Nah, ini dijadikan dasar hukum menurut Imam Hanafi. Selanjutnya yaitu dasar istimbat menurut Imam Malik. Tetap yang pertama yaitu Al-Quran, disusul dengan sunnah ya. Nah, yang ketiga ini yaitu praktek penduduk Madinah. Jadi karena dahulu Nabi pernah bermukim di Madinah ya, atau salah satu kota yang pernah ditinggali Nabi sewaktu dalam berdakwah ya. Jadi itulah yang membuat Imam Malik ini menjadikan tradisi ya, atau kejadian sewaktu Nabi di sana meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan pada kota Madinah tersebut ya. Nah, hal tersebutlah yang mendukung untuk Imam Malik menjadikan sumber hukum. Lanjut dengan fatwa sahabat ya. Fatwa sahabat ini yang diasumsikan oleh Imam Malik sebagai orang yang pernah dekat dengan Nabi, pada hakikatnya adalah seorang murid ya, atau yang langsung mendapatkan tuntunan dari Nabi. Nah, maka dari itu Imam Malik menjadikan sebagai sumber hukum Islam. Dilanjut dengan kias. Nah, kias sudah kita mengerti ya tadi ya. Yang keenam yaitu maslahah al-mursalah. Nah, dalam hal ini maksudnya ialah suatu yang tidak dianjurkan melalui Al-Quran dan Sunnah, dan juga tidak ada larangan di dalamnya, namun hal tersebut membawa kemaslahatan bagi para umat. Baik, untuk selanjutnya yaitu dasar istimbat oleh Imam Syafi'i. Yang pertama tetap Al-Quran, dilanjut dengan sunnah ya. Nah, yang ketiga yaitu ijma. Nah, ijma ini merupakan kesepakatan para ulama ya. Jadi ketika memutuskan sebuah hukum, pendapat-pendapat para ulama ya, ini digunakan dan dikumpulkan. Nah, karena apa? Karena tentunya para ulama juga memiliki kapasitas keilmuan ya, yang sudah mumpuni ya, dan juga tingkatannya juga mungkin ada yang sudah mujtahid.
Yang terakhir yaitu keempat, kias. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, yaitu merupakan menganalogikan sebuah hukum ya, karena ketika dalam nas tidak ada ya, akan tetapi ada kemiripan ya dalam hukum lainnya, ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum juga. Baik, untuk yang keempat yaitu dasar istinbat oleh Imam Hambali. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Yang pertama tetap menggunakan Al-Quran, dilanjut dengan sunnah. Kemudian yang ketiga fatwa sahabat. Nah, ketika beliau tidak mendapatkan nas dan beliau mendapati suatu pendapat yang tidak diketahuinya ya, bahwa hal itu ada yang menentangnya, maka beliau berpegang teguh kepada pendapat ini. Kemudian yang keempat, pendapat sebagian sahabat, yaitu mengambil pendapat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Terkadang beliau juga tidak memberikan fatwa jika tidak memperoleh pentarjih atas suatu pendapat. Kemudian yang kelima, yaitu hadis mursal atau dhaif ya. Mursal menurut bahasa merupakan isim maf'ul yang berarti dilepaskan. Sedangkan hadis mursal menurut istilah adalah hadis yang gugur perawi dari sanadnya ya setelah tabi'in. Seperti bila seorang tabi'in mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini ya, atau berbuat begini-begini ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir kias. Nah, jadi dasar istinbat Imam Hambali, kias ini akan dipakai jika benar-benar tidak ada ketentuan-ketentuan hukumnya mulai dari Al-Quran ya sampai dengan hadis mursal atau dhaif tadi. Kias ini mendapat posisi yang kecil ya dalam penentuan hukum menurut Imam Hambali ini, namun tidak menutup kemungkinan kias akan menjadi penting di masa yang akan datang. Jadi dalam memutuskan ya, atau menentukan, memfatwakan suatu situasi, suatu kejadian, para ulama fikih seperti halnya 4 madzhab tadi, tentunya mereka memiliki metode ya, atau menggunakan dasar sumber yang berbeda-beda. Akan tetapi tentu Al-Quran dan Sunnah tetap dijadikan sebagai sumber yang primer. Tentunya dalam memutuskan suatu hukum ya harus terus dikaji ya, karena seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian atau situasi-situasi manusia akan terus berkembang secara dinamis. Demikian materi yang hanya bisa saya sampaikan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.